Tugas modul 1.1.A.8 tentang koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi materi modul 1.1. Sekarang kita masuk di biodata. Nama saya Emilia Yasinta Sajung. Saya guru matematika di SMA Negeri 1 Komodo. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Baik, ada 3 pertanyaan pemantik di sini. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berikutnya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama. Apa yang Anda percaya dengan murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Jadi, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas itu yang pertama, Teacher Centered Learning, atau yang biasa kita sebut itu TCL. Jadi di sini pembelajarannya itu berpusat pada guru. Jadi boleh dibilang 99% di dalam kelas itu yang bertugas itu adalah guru. Jadi guru yang dominan memberikan materi kepada siswanya. Lalu siswanya hanya duduk, tenang, diam di dalam kelas, dan mendengarkan materi yang dijelaskan oleh guru. Setelah mendengarkan materi yang dijelaskan oleh guru, barulah mereka mencatat. Jadi di sini kalau boleh dibilang siswanya itu tidak terlalu aktif, hanya guru yang selalu aktif, sehingga motivasi belajar dari anak-anak itu tidak terlalu meningkat karena mungkin bosan, karena yang berbicara di depan kelas itu selalu guru dan guru. Lalu yang kedua, keinginan dari saya selama ini itu adalah bagaimana caranya agar anak-anak itu nilainya mencapai KKM. Jadi tujuan utama di dalam kelas itu adalah bagaimana caranya nilainya mereka itu mencapai KKM, yaitu angka 75. Itu adalah angka KKM untuk sekolahnya kami di SMA Negeri 1 Komodo. Jadi kalau misalnya nilai ulangan, nilai mid semester, atau nilai ujiannya mereka itu nilainya di bawah 75, saya langsung memberikan mereka remedial dengan tidak melihat alasan atau latar belakang atau persoalan yang dihadapi oleh anak tersebut, kenapa dia bisa mendapatkan nilainya di bawah 75. Jadi di sini saya langsung memberikan remedial. Kalau misalnya remedialnya dia sudah 100, maka dia sudah bisa mencapai nilainya KKM dengan angka 3. Maka baik pembilang maupun penyebut kita bagi dengan angka 3. 3 bagi 3? 1. 1 kali pi? Pi. 9 bagi 3? 3. Maka di sini hasilnya adalah tan pi per 3. Nah, kemarin kan Ibu sudah katakan bahwa nilai pi dalam derajat itu berapa? 180 derajat. Maka di sini bisa kita tulis pi per 3 sama saja dengan 180 derajat dibagi dengan 3. 180 dibagi 3 itu berapa? 60. Sekarang kita akan mencari nilai dari tan, yaitu tan 60 derajat. Hasilnya adalah akar 3. Berarti kesimpulannya nilai dari tan pi per 9 ditambah tan 2 pi per 9 per dengan 1 kurang tan pi per 9 kali tan 2 pi per 9 adalah akar 3. Sampai di sini sudah dipahami? Sudah dipahami, tepuk tangan untuk kami. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dasar-dasar pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun. Di sini, guru diminta untuk menuntun segala kodrat pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan. Jadi, di sini tugas utama dari seorang guru itu adalah bagaimana caranya guru tuh menuntun siswa-siswinya agar apa yang diinginkan oleh siswa-siswinya itu tercapai dengan cara membimbing siswa itu, mengarahkan siswa itu ke arah yang sesuai dengan keinginan dari anak-anak tersebut. Yang kedua, arti pendidikan dan pengajaran.
di mana menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Pengajaran itu bagian dari pendidikan. Sementara pendidikan itu bagaimana caranya kita memberikan suatu tuntutan terhadap segala kodrat yang dimiliki agar anak tersebut mencapai suatu kesejahteraan dan keselamatan di dalam keinginannya dia untuk mencapai suatu cita-citanya. Yang ketiga, ada kuadrat zaman dan kuadrat alam. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, kuadrat alam itu adalah sifat dan bentuknya anak itu dibentuk di dalam lingkungan anak itu berada. Berarti kesimpulannya di sini, anak itu menjadi seorang anak yang baik bukan hanya tergantung dari gurunya, tetapi dilihat dari lingkungan anak itu berada. Berarti kesimpulannya itu lingkungan yang dimaksud di sini itu adalah lingkungan dari orang tua, masyarakat, dan juga sekolah. Jadi ketiga tempat ini itu bekerja sama untuk membuat bentuk atau karakter dari anak ini menjadi anak yang baik. Yang berikutnya adalah kodrat zaman. Kodrat zaman itu maksudnya adalah anak ini dibentuk dan dibina karakternya itu tergantung dari zamannya berada. Tetapi perlu kita ketahui, berubahnya suatu zaman jangan sampai membuat anak itu berubah ke arah yang negatif. Apalagi yang kita lihat belakangan ini tuh banyak budaya-budaya asing yang selalu datang di Labuan Bajo. Contohnya saya ambil daerahnya saya sendiri. Jadi di sini tugasnya seorang guru itu bagaimana caranya anak tersebut tidak terpengaruh dengan budaya-budaya luar, tetapi dia tetap mempercayai dan tetap menuntun dia punya budayanya sendiri, yaitu budaya yang berada di Manggarai. Yang terakhir itu adalah budi pekerti. Di dalam budi pekerti itu ada 3 poin pentingnya, yaitu cipta atau kognitif itu pengetahuan, karsa itu afektif yaitu tingkah laku atau tindakan dari anak tersebut. Yang terakhir itu menciptakan karya atau yang disebut dengan psikomotorik yang artinya adalah keterampilan atau bakat dari anak itu tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang sudah saya coba terapkan di kelas selama kurang lebih 1 bulan. Yang pertama, pelajaran itu berpusat pada murid. Jadi di sini saya masuk di dalam kelas itu memberikan rangsangan kepada siswa-siswinya saya, memberikan suatu persoalan atau masalah yang arahnya ke suatu indikator pelajaran yang akan kita bahas pada hari itu. Jadi di sini jika kita merangsang otaknya, kita punya anak-anak di dalam kelas, otomatis mereka akan bersemangat untuk mencari tahu dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk bereksplorasi, mencari tahu, dan merangsang pikirannya mereka untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan sambil berdiskusi dengan temannya di dalam kelas. Jadi selama 1 bulan ini saya mencoba menerapkan pembelajaran kelompok atau cooperative learning, di mana di sini kita bisa melihat ada beberapa perubahan dari siswa-siswi di dalam kelas, yang dimana selama ini itu pembelajarannya itu dia berpusat kepada guru atau saya, tetapi sekarang itu berpusatnya kepada siswa-siswi. Saya memberikan ruang atau tempat untuk mereka berdiskusi dan saling bertanya materi yang mereka sudah pahami atau yang belum pahami. Jadi di sini bagi teman-teman yang sudah saya rasa mereka bisa memahami materi itu, saya memberikan mereka peluang untuk bisa menjelaskan kepada temannya yang belum paham. Jika temannya ini belum paham juga, maka disitulah saya bisa masuk untuk menuntun dan membimbing mereka serta mengarahkan materi yang mananya yang mereka kurang paham. Yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan dengan menghamba pada siswa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang menghamba. Menghamba itu maksudnya kita dekatkan diri dengan siswanya kita, kenali karakter dan sifatnya anak itu. Setelah kita kenali anak itu dengan baik, lalu kita bisa membimbingnya. Kita membimbing anak ini bukan sesuai dengan kemauannya kita, tetapi membimbing anak ini ke arah mana yang dia inginkan. Tugas kita seorang guru adalah menuntun, bukan menuntut. Jadi tugasnya kita seorang guru di sini, saya perbaiki, tugasnya kita seorang guru adalah menuntun siswanya itu untuk jalan di arah yang dia inginkan atau jalan menuju cita-cita yang dia inginkan.
dengan cara berdiskusi dengan temannya, memberikan peluang atau memberikan tempat untuk mendemonstrasikan materi yang mereka sudah jelaskan di dalam kelompok atau mempresentasikannya di depan. Setelah mempresentasikannya, kita memberikan kesempatan kepada teman kelompok lainnya untuk menyanggah atau memberikan pertanyaan bila mereka belum memahami materi itu. Jadi ini yang sudah saya terapkan di dalam kelas dan saya rasa pembelajarannya itu menyenangkan bagi anak-anak. Oke, terima kasih. Berikut beberapa video pembelajaran di kelas yang saya ambil setelah menerapkan pembelajaran menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi. Kita akan mencari bentuk sederhana dari tan pi per 9 tambah tan 2 pi per 9 per 1 kurang tan pi per 9 tambah tan 2 pi per 9. Jadi pi per 9 ini adalah A dan 2 pi per 9 ini adalah B. Sesuai rumus yang tertentu yaitu tan sama dengan A tambah B, kita tulis tan sama dengan pi per 9 ditambah 2 pi per 9. Kita jumlahkan pi per 9 tambah 2 pi per 9 sama dengan 3 pi per 9. Bentuk ini masih bisa disederhanakan menggunakan angka 3 menjadi tan 1 per 3 pi. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi ibu guru. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jawaban kami yang nomor 2. Jadi soal yang kami dapat ialah nilai dari tan 69 derajat tambah tan 60 derajat per 1 kurang tan 69 derajat tambah tan 66 derajat. Jadi tan 69 ini bisa kita misalkan dengan huruf A. Sedangkan 66 ini kita bisa misalkan dengan huruf B. Jadi karena di sini penjumlahan, maka kita menggunakan rumus tan A tambah tan B. Maka dari situ kita tulis tan A berapa tadi? 69. Tambah tan B-nya berapa tadi? 66. Maka tan 69 tambah tan 66 jumlahnya berapa? Tan 135 derajat ialah 1. Itulah hasil pekerjaan dari kelompok kami. Apakah ada saran ataupun kritik? Nabila, kami dari kelompok 5 ingin tanya, sesuai dengan yang telah kamu jelaskan tadi, bahwa kau bilang tan 135 itu 1. Apakah tidak ada kesalahan? Karena setahu kita semua yang ibu sudah pernah jelaskan, tan 135 bukan 1, melainkan ini 1. Buat teman kami terima kasih karena kelompok kami tadi keliru bahwa sebenarnya tan 135 itu bukanlah 1, tapi min 1 karena tan dari 135 itu berada pada kuadran 2. Pertanyaan yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada 3 perencanaan yang rencananya akan saya terapkan di dalam kelas. Yang pertama, selalu berdoa di awal dan di akhir pelajaran. Yang kedua, memberikan leluasa kepada setiap anak atau murid untuk berpendapat. Dan memberikan umpan balik, serta memberikan ruang untuk mereka bereksplorasi, baik segala minat maupun segala bakatnya di sekolah. Maksudnya, untuk poin 2 ini seperti ini. Kita tahu anak-anak itu sejak lahir itu memiliki bakatnya tersendiri. Nah, tugasnya kita sebagai seorang guru itu adalah menuntun anak tersebut agar bakat atau minat itu bisa dia implementasikan atau bisa dia terapkan di dalam lingkungan sekolah. Kita sebagai seorang guru tidak boleh menuntut anak-anak itu harus mengikuti sesuai dengan kemauannya kita. Tetapi tugas penting kita itu adalah menuntun anak tersebut agar apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan harus terlaksana dengan baik.
Selain kita menuntun anak tersebut, kita juga harus bekerja sama dengan sekolah atau segala tenaga kependidikan, mulai dari kepala sekolah sebagai atasan di sekolah tersebut, dan juga anggota guru lainnya untuk memberikan tempat kepada anak-anak yang berbakat untuk mereka bisa mengeksplorasi segala bakatnya mereka. Contohnya di bagian musik, kita musik, menari, puisi, dan lain-lain, kita berikan ruang atau tempat kepada mereka dengan cara mengadakan festival di sekolah agar mereka bisa mengimplementasikan segala bakatnya. Tetapi sebelum itu, kita juga harus bisa mendampingi mereka dalam latihan setiap waktu atau setiap hari yang sudah ditentukan oleh guru musik atau guru lainnya. Yang ketiga, selalu menjadi panutan bagi siswa-siswi khususnya saat berbicara, berpendapat, dan saat bergaul dengan mengikuti aturan yang ada tanpa mengikuti budaya asing. Nah, untuk yang poin 3 ini, saya ambil contoh kami yang ada di Labuan Bajo sekarang ini, setiap hari itu budaya asing ataupun orang asing selalu datang di Labuan Bajo. Tugasnya kita sebagai seorang guru itu, bagaimana caranya anak-anak kita itu tidak terpengaruh dengan budaya asing yang dibawa. Walaupun mereka hidup di lingkungan yang notabene banyak pendatang, tetapi mereka tetap mempertahankan sopan santun ataupun budaya yang sudah diterapkan sejak dahulu kala. Maka dari itu, sebagai seorang guru, kita harus memberikan contoh yang terbaik untuk mereka agar mereka pun bisa mengikuti dan menjadi panutan bagi mereka. Ada beberapa kegiatan di sekolah yang sudah pernah kami jalankan dan rencananya akan kami tingkatkan lagi kreativitas anak-anak dan mencoba dengan hal-hal yang baru yang belum pernah dijalankan atau belum pernah dilombakan di sekolah kami di SMA Negeri 1 Komodo. Ini kegiatannya kami jalankan bersama anak-anak OSIS SMA Negeri 1 Komodo dengan saya sendiri sebagai pembina OSIS.